semesta alam, yang pada malam yang berbahagia ini Allah anugerahkan nikmat hidayah kepada kita semuanya, nikmat istiqomah dan keimanan, sehingga kita dapat hadir di majelis ini. Tentunya itu semuanya atas izin Allah, tanpa itu mustahil. Untuk itu marilah kita gunakan nikmat yang baik ini semata-mata karena Allah SWT, jangan karena makhluk, karena orientasi kita tentunya itu adalah kehidupan yang tiada batas, kehidupan yang tentunya nikmat terus, muda terus, sehat terus, yaitu kehidupan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan limpahkan itu Allah berikan kepada rasakannya, tabiin, tabiin, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada dari syariat Allah, yang insya Allah termasuk kita semuanya yang ada di majelis ini. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kalau kemarin pekan yang lalu kita bahas bagaimana tentang ketika menghadapi orang yang menjelang kematian, ya, atau sakaratul maut, hasilnya bagaimana sikap kita. Dan pada kesempatan ini insya Allah lebih singkat lagi. Ya, kalau kita bahas memang agak panjang banget, ya. Karena jalan istri kita punya segini, kita ringkas. Kalaupun nanti ada sesuatu yang kurang jelas atau berkenan, nanti bisa bertanya, ya, di luar kesempatan ini. Karena mohon maaf, malam hari ini juga kami masih punya tanggungan, yaitu PR-PR yang harus dikerjakan. Persiapan besok hari Ahad, ya, di GOR, maupun nanti persiapan tabligh akbar Ustadz Rifki Jafar Khalid yang ada di Serogo di samping rumah. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah kita tentunya sejak awal kita sudah berniat bagaimana kita mempersiapkan diri. Tentunya kalau kita bahas itu adalah bab janais, dan di sini adalah dalam bahasa pemulasarannya, bergo mayit ini ahli makhluk, ya. Akhirnya di situ pemulasaraan gitu yang di rumah sakit, ya. Nah, kalau kita dalam penyelenggaraan, ya, jenazah, itu tentunya tidak itu aja. Tentu kita harus mempersiapkan diri juga. Sewaktu-waktu justru kita yang dibungkus dulu. Siapa yang siap? Ibu-ibu siap? Ada yang siap? Bapak-bapak ada yang siap? Mumpung saya siap loh. Maksudnya siap bungkus maksudnya. Hah? Belum siap? Itulah karakter manusia, ya. Aku Pak belum waktunya, ya. Anak saya masih kecil-kecil, belum punya rumah sendiri, ya. Belum mobil sendiri, ya. Saya belum mantu, saya belum punya cucu, selalu begitu. Nah, tentunya ini adalah semua kisah pribadi kita, karena umur itu tidak bisa tahu kapan jarak kita, ya. Bukan tidak mungkin, ya, yang sehat-sehat ini tiba-tiba Allah takdirkan menyuruh malaikat Israel untuk menjemput. Jemput siapa?
Jangan-jangan yang tahu sendiri. Belum tentu. Ya, mungkin yang saat ini saya lihat senyum pada saya bisa jadi. Ya, menurut kami sembe aku, ayo. Belum tentu. Ya, yang sehat. Belum tentu yang saat ini kita rawat di rumah mungkin ada yang sakit. Ya. Nah ini saudaraku, begitu kita sebagai fundraiser akhirat, dan mohon maaf ketika kita sudah dihadapkan kepada jenazah, kadang-kadang kita kebingungan, iki sing rawat sopo, Pak Mudin apa sopo? Lah sopo? Nah, lah sopo inilah semua yang harus bisa jawab. Karena itu adalah pelayan-pelayan umat. Ini kenapa saya sampaikan? Karena nanti jangan sampai ketika terjun di masyarakat kita tanggung ketika menghadapi ini, apalagi keluarga kita. Kali sama-sama penting. Ya. Loh, kalau kita sudah tahu ilmunya dan masyarakat kita belum mendukung seperti hanya kita, qadarullah yang meninggal itu adalah teman ngaji kita, jamaah kita, ya. Dan kita ketahui itu adalah saudara kita yang bertaat beragama. Sementara keluarganya belum mendukung, lingkungan belum mendukung, apa sikap kita? Ayo, apa sikap kita? Nah, disinilah kadang-kadang ini harus saya sampaikan, apa yang kita hadapi di masyarakat itu macam-macam keadaannya. Jangan sampai ya kita rebutan jenazah. Apa maksudnya? Pernah seperti itu? Pernah kan? Iya. Mayat kok rebutan. Iya. Saya lebih mendengar dari apa yang pernah saya alami, dari apa yang pernah saya lakukan. Studi kasus, ya. Karena saya pernah menghadapi seperti ini ketika saya harus berhadapan dengan lingkungan yang mungkin belum memahami dari apa keluarga yang kena musibah itu. Banyak ketika saya hadir, ya, mutinya lari, mutinya pergi, pernah, sering. Kalau sudah diketahui, wah ini mesti orang tahu, iya, nggak tahu apa bu. Nah, mereka akhirnya pengen tentu selamat penuh lah ya. Jadi disinilah kadang-kadang saudara. Nah, terus bagaimana cara kita ketika kita harus berhadapan dengan masyarakat seperti itu, yang belum sama seperti itu? Kalau Selosari kami sudah terkondisikan, mau dijalankan secara syariat apa adat. Ya, ini Selosari, alhamdulillah. Maka Muslim ada, ya, tinggal kesepakatannya di mana, sono apa sono, ya. Yang penting SOP ini dijalani, yang SOP nggak dijalani, tiba-tiba selonong boy. Nah, ini yang punya nanti malah, wah ini dia kan, begitu. Saudara yang berkati Allah, pernah juga ketika saya harus memberikan sesuatu yang mungkin berbeda, wah iki apa nih? Akhirnya pernah suatu ketika yang Sri Wandi tanya sama tokoh masyarakat di situ, hei Simulan, janjane iki kok serane mungkin opo lah? Iya, sedikit rebutan mayat. Mestinya nggak seperti itu. Maka solusinya, jadi saudaraku, pencerahan ini harus kita sampaikan di lingkungan keluarga kita, masyarakat kita, keluarga kita paling tidak. Ya sinetron sitnom yang ninggali wasiat begitu ya. Karena masih muda-muda.
Saya banyak muda. Tinggal wasiat lah. Setidaknya kalau nanti saya mati dahulu ya Bu, nyapa atau begini kok tidak mau ngomong. Ya. Setidaknya kalau saya mati dulu nanti tolong saya ya dirawat oleh si ini dan dimakamkan di sini. Begitu. Nah, kalau kita sudah berhadapan di lingkungan masyarakat yang berbeda, terutama ibu-ibu, Masya Allah, saya salut dari lingkungan sini. Dia berangkat dari tidak tahu kepengen tahu, kemudian kita bersama-sama ngaji bareng. Masya Allah, ketika menghadapi lingkungan masyarakat yang mungkin secara akidah itu berbeda, maksud dan tujuannya daripada merawat jenazah itu berbeda, kita tenang saja. Yang penting dari apa-apa yang telah kita pelajari itu bisa diaktualisasikan. Kalau bapak-bapak mah mudah, kalau ibu-ibu kan ya mungkin rambutnya dikepang, asing ibu mati didandani kayak Kristen lain. Ada seperti itu, harus dijubai, harus ada pakai kerudung dan sebagainya. Nah, lalu kalau orang laki-laki tenang saja, jadi di sini ketika menghadapi masyarakat seperti itu, kita bantu-bantu saja. Kata dia, bantu-bantu saja. Kalau memang untuk pembelajaran, karena mohon maaf kalau Pak Mudin itu mayoritas itu karena dari pendahuluan seperti itu yang dikasih tahu pencerahan ini kita bantu potong-potong, syukur kita bisa memotong dahulu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana penyelenggaraannya, ya syukur. Nah, mohon maaf, jadi untuk kapan siapkan sebelum dimandikan. Disiapkan sebelum dimandikan, diukur berapa kebutuhannya, sehingga setelah dimandikan itu langsung bisa dikafani. Ini langkah kita, bagaimana kita harus bermasyarakat. Kita bantu, bukan kita memindahkan hak tugasnya Pak Mudin, enggak, tapi kita membantu Pak Mudin. Ya, jangan sampai wah ini hakku kok di pek. Nggak boleh seperti itu. Jadi apa? Kita bantu kalau memang itu diserahkan kepada Pak Mudin. Kalau memang boleh dibantu, kalau nggak dibantu ya tolong aja. Selesai kan? Saja. Nah kalau di sini mohon maaf, ibu-ibu di lingkungan sini, saya tahu betapa ibu-ibu itu rindu dengan bagaimana pelaksanaan syariat yang sebenarnya tentang jenazah. Karena tahu bahwasanya ketika Pak Mudin motong-motong kain, ya, itu hanya mohon maaf sebagaimana pendahulu-pendahulunya aja, sehingga ibu-ibu sini itu sudah disiapkan dahulu. Ini jenazah putri ya, yang memandikan langsung Pak Mudin, ini mohon maaf ini nanti yang memandikan keluarga atau ibu-ibu. Sini sudah paham soal cari. Kemudian untuk kafan itu ibu-ibu sudah memotongnya dulu. Ketika Pak Mudin mempraktek cara memakainya seperti apa, karena mungkin yang baru tidak tahu pemakaiannya, karena jenazah setelah dimandikan mesti dikafani. Nah itu biasanya Pak Mudin atau kain dulu. Nah kalau kain-kain itu yang sudah motong-motong ibu-ibu yang tahu tentang bagaimana perempuan meninggal, Masya Allah, ini luar biasa. Akhirnya apa? Pak Mudin dikata-kata, oh ini begini, ada yang mandi. Sekalipun nanti yang mengkafani ibu-ibu itu kalau kita berhadapan dengan masyarakat umum. Tuh, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini penting ya. Jadi kenapa Anda mengkaji ini? Tujuannya apa? Terus untuk apa? Sungguh sebenarnya ketika kita merawat jenazah itu Masya Allah ya, akan digantikan buat kita yang memandikan jenazah dan amanah, itu sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Dijelaskan bahwasanya ya, barang siapa memandikan jenazah seseorang muslim lalu dia merahasiakan apa yang dilihatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sebanyak 40 kali.
Maksudnya, ya, dalam riwayat lain dengan lafaz ia bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan di perut dunia. Dalam riwayat lain dengan lafaz, ya, akan diampuni 40 dosa besar yang dilakukannya. Barang siapa yang mengkafani jenazah seorang muslim, niscaya Allah SWT akan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan tebal baginya. Barang siapa yang menggali liang lahat bagi jenazah seorang muslim lalu mengebumikannya, maka pahala yang diperolehnya bagaikan pahala memberikan tempat bagi saudaranya itu hingga hari kiamat. Ini dikatakan oleh Imam Al-Hakim dan juga Baihaqi. Imam Al-Hakim berkata hadis ini adalah sahih. Ini sengaja kami dibacakan ya, karena panjang sekali. Jadi ini pahalanya buat kita semuanya. Makanya ketika ilmu sudah kita dapat, ya kita harus berani mempraktekannya. Nah, jangan ilmu dapat, tetapi ketika saudara kita ada yang meninggal itu masih iren, ya. Jadi sekalipun ini fardu kifayah kita yang menangani selesai, tetapi ya ilmu tidak dipraktekkan itu bak pisau yang tidak pernah diasah, tumpul pada akhirnya. Ibarat pohon pun ini tidak akan berbuah, rugi kita. Nah, saudara yang dirahmati Allah, insya Allah. Kemudian ini khusus ibu-ibu. Nanti sebelum praktek, setelah ini praktek ya. Ini untuk ibu-ibu. Namun ini rangkaiannya, ini nggak perlu saya bacakan hadisnya, langsung hadis saja. Dia kita kasih kemarin. Siramlah dengan air yang dicampur dengan perasan daun bidara sebanyak 3, 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu, bila menurut kalian itu diperlukan. Seperti itu ganti. Nah, karena lempar skill ya, seember, nah, ya diinteknya aja sekali lah, tidak apa-apa. Nih, saya bertanya dengan hitungan ganjil. Rasulullah beliau menjawab, ya benar. Dan jadikanlah siraman terakhir dengan air yang dicampur kapur halus secukupnya. Kapur halus kemarin ditunggu halus. Nah, apabila telah selesai, beritahukanlah kepadaku. Setelah selesai, kami memberitahukan beliau. Lalu beliau melemparkan kain sarung miliknya kepada kami dan bersabda, gunakanlah sarung itu sebagai pembungkusnya. Nah, kalau kita kan jari ya, biasanya setelah dimandikan bersih diaduk karena jarinya kering, kemudian ditutupkan, kemudian kita tutup jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, kemudian kami menyisir rambutnya dengan membaginya menjadi 3 kepangan. Loh ini ya, untuk ibu-ibu. Jangan dianggap ini bukan ajaran Islam, karena dulu ketika masih asing sama istri, ya, mempraktekkan dalam hal ini, orang mengatakan, kok mati kok dadak didandani kayak orang Kristen lagi. Mungkin yang anda hadapi nanti semua juga akan seperti itu juga, karena sesuatu yang berbeda. Sebelum daun bidara sekarang membumi di lingkungan kita, dulu kita beli serbuk yang kering itu. Wah, ini banyu apa ini? Banyu reget gak bingung? Nyiram sehingga dibersih. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Maka dalam hal ini, murahlah senyum. Jangan sampai terpancing karena niat kita apa? Mencari ridho Allah. Jadi tadi apa? Disisir, maka sisir disiapkan nanti. Kemudian dikepang menjadi 3 kepang. Dalam riwayat disebutkan kami mengurai kepangan rambutnya terlebih dahulu. Ketika ini yang jenazah ini rambutnya masih dikepang,
maka itu masih diikat dan sebagainya, itu dikurai dulu. Ya. Kemudian mencucinya. Setelah itu kami pun mengipas rambutnya menjadi 3 bagian. 2 kepangan bagian sisi-sisi kepalanya dan 1 lagi di bagian depannya. Kemudian kami kebelakangkan ketika kepangan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mulailah dari bagian-bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota badan yang biasa dipasang apabila berwudu. Jadi ini untuk perempuan, ya, kenapa seperti itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, insyaallah nanti kita praktek. Jadi ini nanti saya minta, ya, karena niat kita karena Allah, jangan sampai hati kita, ya, ini dibayangi sesuatu yang tidak karena Allah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nas itu mengingatkan kepada kita semuanya. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Tentunya dalam hal ini kita semua paham. Rabbnya manusia ini yang apa saja? Yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Malikinas, rajanya manusia. Otomatis yang menguasai kita itu siapa? Allah. Ilahinas, uluhiyah, tauhid kunci kita. Ilahnya manusia, kita mengabdi hanya kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah. Coba ini difokuskan. Mensyar dari bisikan-bisikan, ya, dari kejahatan, bisikan-bisikan al-waswas al-panas, ya, yang ada di dadanya manusia. Loh, bisikan-bisikan yang jahat itu dari siapa? Minajin natiwan nas, dari jin dan manusia. Lah kalau dari jin ini yang seperti apa? Dalam perasaan kita, gue jangan ngomong kayak gini, gue kok lelang ini, gue kok akibatnya gini. Di sini harus kita lawan, ya. Terus yang kedua dari siapa? Dari manusia. Wanas, kamu mau yang menutri, kak entuk yang menutri, ini nganggung ini, bang bisa nganggung ini. Terus gue ojo nganggung mono, ura umum dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam praktek ini saya lakukan, bunda-bunda ada relawan, bapak-bapak juga harus ada relawan. Jadi kita tahu, ya, seperti apa. Ini kuncinya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, betapa pahalanya orang-orang yang memandikan, bahkan yang membuat liang kuburnya, masya Allah. Dan untuk itu, ya, ini kapan sudah kita siapkan, nanti kita potong-potong bagaimana cara memotongnya. Ibu-ibu nanti dipandu oleh Bu siapa ya? Iya, nyai saya. Iya, nyai saya. Kalau nanti untuk bapak-bapak, insya Allah kami yang akan dibantu dengan yang lainnya. Untuk itu, saudaraku, nanti azan tetap seperti kemarin, azan kita azan, sholat kita nanti berikutnya. Kalian ya? Setuju? Setuju. Saat itu tak apa ya. Nah, yuk sekarang kita mulai bareng-bareng apa yang harus kita siapkan. Ya, 1. Ya, kalau kemarin head school itu harus ada. Nanti kita sana. Itu loh Mas, sarung tangan itu ya. Ada. Kapasnya kapas gulungan itu juga di sana. Kapas yang gulungan seperti itu, jangan kapas kecantikan ya. Kemarin itu ya. Terus minyak wangi, disiapkan minyak wangi, jangan minyak seripi ya. Ini orang sudah sugesti, ngomong mayit, gitu kan? Kalau di kampung-kampung masih ada, kalau di kota sama sudah tidak ada. Ambil minyak yang disukai, yang baik buat yang hidup,
ya, disukai yang hidup. Sehingga ketika kita memakamkan jenazah, menggendong jenazah, ketika kita masih bau wangi yang parfum yang dipakai jenazah, kita aja tetap pede, ya kan? Karena biasa kita pakai, gitu kan ya. Nah ini, lah saudaraku, bolehkah? Ini karena boleh ya. Bolehkah ketika kita mencium, terus saudaranya anaknya jauh, kemudian sebelum dimakamkan pengen tahu ibunya seperti apa, bapaknya seperti apa, bolehkah dibuka kembali dan dicium? Boleh, ya, boleh. Tapi jangan meratapi, karena biasanya terus meratapi, berbulan air mata, ya. Nangis boleh, ya. Nah, tetapi juga tidak boleh meratapi. Nih, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin ini nggak banyak kayak kemarin. Tolong kemarin mungkin dari panitia yang sudah menyiapkan kemarin, mana ya kampanye ya? Ada belum? Hah? Ada tak? Ya. Nanti yang 11 meter yang kemarin ditanyakan kepada saya, nah itu nanti mungkin buat ibu-ibu. Nanti yang bapak-bapak pakai ini aja. Ini 11 meter ke atas? Ya 11 meter mas. Baru tak? Sudah potongan ini? Oh sudah potongan? Oh tak apa-apa. Baik, ya ternyata sudah potongan, tidak apa-apa. Iya, oke. Karena apa? Nah, kita nanti praktekkan caranya motong dan seperti kayak motong nanti seperti apa. Yuk, baik. Sekarang kita coba ya, ibu-ibu dipandu Bu. Bukan siapa-siapa. Nah, nanti di sini tak pandu. Yuk, bismillah. Siapa yang akan melawan? Relawan. Ah, ini sudah berdiri nih, masya Allah. Ini rupanya ibu sudah mulai ya. Masya Allah, bahagia sekali. Ayo, kita cek dulu. Sini tadi ya. Ustaz Heru. Coba caranya. Ayo. Satu lagi. Dan saya kalau apa ya, buat ini ya. Baik. Nah, kita memandikan pada yang di meja, ada yang di paku. Sebenarnya ini baik yang mana ya? Kira-kira baik yang mana? Tergantung kondisi kalau jenazahnya tidak punya sesuatu penyakit yang membahayakan dan keluarga biasanya mengendaki di paku, tidak apa-apa. Cuman kalau di paku itu kadang-kadang, mohon maaf, nanti yang mampu itu belum kabeh kan. Tapi juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, sekarang cara memandikan. Etok-etok di bangku mas, etok-etok. Betul kan? Etok-etok aja oh ya. Nah, cara memandikan seperti itu. Loh, Pak Mudini ya apa Pak Mudini? Pak Mudini di sini kan? Pak Mudini itu yang memandu di rumah saja. Ya. Bagaimana caranya? Ada yang langsung pakai keran. Itu ya, ada yang juga pakai siwur, terserah. Apa yang kemarin yang pernah didahulukan, kita bersihkan faknya dulu, ya, bersih faknya dulu. Setelah itu bersih, baru diwudukan. Lubang hidung kali ini itu kan mengempes ya. Tapi ketika kita mandikan, katakan air masuk, apa? Kalau bisa ada kain kapan, jangan kapas atau kempes ya. Itu sedikit dimasukkan nanti biar tidak masuk. Nanti setelah itu dibersihkan terus kita ambil lagi, ya. Nah, setelah itu diwudukan wudhu ya anggota wudhu dulu kan ya. Nah, diwudukan dulu, pakai kan boleh, pakai siwur boleh, tangannya sama ya. Nah, kemudian juga seperti halnya kita terus apa? Ya, ya mulut, ya hidung, ya wajah. Nah, dimulai yang dari sebelah kanan. Nanti akhirnya juga pada kaki. Dan setelah itu bagaimana? Kita mandikan dari sebelah kanan dulu. Bersih semua
semuanya. Ya, kembali kanan terus atas bersih. Otomatis ya belakang kan belum. Kemudian dibalik sebentar. Ya kan dibalik, ini agak diiringkan. Coba Mas, epok-epoknya diiringi. Kan ini di meja epok-epoknya. Nah, diiringi pelan-pelan. Pelan-pelan. Mohon maaf, ini kadang-kadang tangan jenazah mak keluar, demai kan? Nah, itu betul nggak? Nah, makanya tidak apa-apa, nanti bunyi lagi, gitu kan ya. Nah, dibersihkan. Ya, sebelah kanan dulu. Jangan tergesa-gesa, sampai kaki, kuku-kuku dibersihkan, sela-sela jari dibersihkan, ya. Nah, terus kembalikan lagi, dibalik, ini dirangkul dibalik begini. Nah, oh ini karena anu ya, bisa kaki dewe. Nah, ini nggak apa-apa. Boleh mana kawai gede pak? Tadi itu ya, jadi itu dimandikan terus sebelah kiri. Setelah bersih, kembali lagi dibalikan. Terus bagaimana selanjutnya? Coba angkat bareng-bareng di tengah, angkat di tengah. Ini muka kaki, tetap kaki jangan diangkat. Coba, diangkat Mas, diangkat. Sembari yang satu pegang perut, pelan-pelan, pegang perut. Ini ya. Nah, pegang perut, sehingga kotoran yang masih tersisa ini keluar. Namanya dia selang saya kok. Tapi sakit takut bayang takut. Anu ya. Nah ini dia gini, pelan-pelan, sembari air terus dibersihkan. Gitu ya, paham ya? Terus kalau memang sudah bersih, dikembalikan lagi. Nah, biar demikian, ini pertama selesai. Ya setelah itu apa? Dicek kuku-kukunya. Ya, ada yang panjang apa enggak? Nah, terus dipotongi. Karena sudah nggak sekolah lagi, sekolah dicek dulu, ya. Ya, jadi tadi bersih, kemudian diwujudkan lagi seperti halnya semula. Selesai kan ya? Bagaimana? Lah apa yang terus itu? Main sapu ya tidak masih gitu ya. Coba sapu ya pakai sapu. Kemudian jangan kalau orang mau maaf pada umumnya pertama itu sampai kukunya itu apa? Kita pakai cotton bud. Ya, kita dipotong ini, dipotong pakai potongan kuku, kemudian bersih semuanya. Begitu ya. Kemudian setelah itu tadi apa kemarin? Larutan daun garam. Dari atas kanan dulu. Kemudian kiri. Masih 3 kali, 5 kali, 7 kali atau sampai itu kan ya. Setelah itu larutan kapur kapur harus manfaatnya sudah paham kan ya. Baik. Kemudian sekarang bangun. Loh kaki dewe toh. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bentar. Untuk gosok giginya bagaimana? apanya? Gosok giginya. Untuk gosok gigi itu kecenderungan cuma pakai aja. Kain. Apa? Jari. Kain. Oh, kain. Karena ini kan banyak penyakit di sini. Oh. Ya kan? Ini kan katup yang ditutup. Ya kan? Nanti tutup karena ini banyak bakteri dan bau orang mati itu sungguh. Kalau panjangan paham dan pernah juga dapat sulit terlupakan mas. Kalau orang-orang yang bukan orang-orang muslim sulit terlupakan itu. Kalau pakai kayu siwak boleh? Kalau kain siwak, Hmm. kalau selama ini memang belum kami pernah lakukan tentang hal itu, ya. Namun kondisional aja, kondisional. Karena kan sunnah ya, kayu siwak atau kayu siwak itu ya cita-cita itu bagi saya karena tidak pernah melakukan itu atau belum pernah melakukan itu untuk pembersihan bagaimana baiknya saja, ya. Begitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita ke pengamanan, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tadi kan mestinya sebelum dimandikan ini ditata dulu ya tadi. Iya. Nah. Ditata dulu. Kalau bisa tangi dewe, ya kan? Nah, nanti gampang ibaratnya kaki jalan ya. Kau bisa tangi dewe. Nah, sekarang dari persiapannya memang dimandikan disiapkan dulu. Baik, ini karena sudah mandi, pindah tempat. Nah, sudah mandi sendiri ya. Sekarang kita
itu memang alergi kalau air dingin ya itu baru ya. Nggak masalah. Jadi kalau coba tidur lagi. Ayo kita ambil satu lembar. Jangan jadi potong-potong ya. Oh belum? Oh iya. Oh belum. Nggak apa-apa. Nah, ini malah beneran. Nah malah beneran. Kalau beneran, saya ambilkan gunting. Tolong nggak? Di tas ada gunting nggak? Sedih kontrol sih. Ini aku kali pesen siapkan sudah meter udah. Itu bonus relawan itu kapal ini. Bisa gambar. Ini pas ukurannya. 4 kilo. Itu pensiun. Gunting kok aja. Kamu lah. Oh, di samping dan maaf. Tasnya aja. Salah. Baik. Ya, sekarang pertama kita ambil dulu ujungnya. Ya, ujungnya. Ini sebelum dimandikan mesinnya ya. Yuk, tarik mas. Lebihkan kurang lebih 1 jengkal. Ya, dari ujungnya. Lebih sedikit juga tidak apa-apa. Ya, lebih sedikit juga tidak apa-apa. Sudah? Deal? Nah, kalau dia sekarang ditekuk. Ya udah, ditekuk. Nah, langsung. Nah, ini. Nah, mana nih ada ya? Nah, ini ya. Terus lagi. Wah, jadi besar. Nah, baik. Baik ya. Baik ya. Lagi berarti potong. Siapa yang potong? Butuhnya berapa lapis, Pak? Ya yang kalah. Butuhnya berapa lapis? 3 lapis. Ini mestinya ini katun ya, sehingga mudah sekali. Ini katun. Jadi kalau nanti beli ya katun, biar mudah cepat. Ini kan Sing kidul belum. ya. Guntingnya sih ya. Baik, ini sudah 3 dilipat. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan yang lain? Ini kita dulu. Ya. Kemudian apa ini? Kalau laki-laki yang dibutuhkan? Tali. Tali. Baik. Tali itu lihat kondisional ya. Ada 3, ada 5, ada 7, ada kondisional mayit. Ya. Pak ini sehat di tali 5, gak apa-apa. Kalau itu gak apa-apa. Bedakan ini, karena sudah gak apa-apa. Tapi kalau untuk biasa itu yang dipakai 3. Kalau untuk umum tali itu ada dalilnya nggak, Pak? Maksudnya berapa itu ada nggak? Tidak ada. Ganjil. Ganjil. Ya. Jadi minimal 3. ya minimal 3. Karena minimal 5 kan juga bisa. Minimal itu. Enggak kondisional ya. Ada yang 5 ada yang 1. Nanti jangan sampai. Nah, ini
siapkan tali. Setelahnya apa? Celana untuk nahan. Barangkali nanti kan Bapak Handowo Songo itu kan ditutup guys ya. Terutama yang bawahnya nanti kapasnya kan kapas gede itu ada di sana contohnya. Ini tali sudah cukup. Kemudian kita celana. Celana yang seperti apa? Celananya nggak usah dijahit di tukang jahit ya. Ya, pantas. Popok. Paling tidak ukurannya ya 30 cm cukup. Ya, 30 cm cukup. Loh, agar lebih praktis gimana? Akal yang lebih praktis ada yang dibelah dua, thread ke sini, kemudian dibalik ke sini, tapi ada yang lebih fleksibel lagi. Karena kadang-kadang kalau menghadapi orang yang gendut, ditaliknya nggak cukup, begitu kan ya? Nah, maka itu caranya gimana? Biar cukup, ambil sampingnya. Ini biar cukup. Kalau biasanya cuma dibelah sini, terus di samping-samping itu ditutupkan tali. Nah, sedang yang seperti ini itu mengantisipasi kalau orangnya gemuk. Oke ya. Satu lapis saja ya untuk celana. Iya. Nih. Jadi kalau laki-laki nggak pakai basahan, ya, udah cukup. Nah, sekarang loh, Pak, kan ada yang di kampung-kampung itu ada yang ditutupkan kepala. Laki-laki tidak perlu. Ya, kalau perempuan itu memang ada jilbab, ada jilbab. Tapi harus tahu juga, ya. Nanti akan kita sampaikan. Kita balik dari ke sono, kalau alat sana biar ke sini, nggak masalah. Nah, sekarang baru kita tata. Yuk, kita tata. Talinya dulu. Yang penting tengah dulu. Tengah. Terserah. Mencari biar tahu, ya. Bujur ngalor, Pak. Ayo bujur ngalor mari. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, baik. Ayo sekarang rupanya dicatat. Rupanya itu jutangi dhewe lho dijunjung. Sebenarnya dhewe. Nah, ayo. Miring sana, miring. Ke sana. Nah, baik. Oke. Terus satunya lagi. Kayaknya mirip tapi talinya lurus. Iya. Karena miring itu antisipasi biar cukup kalau jenazahnya itu gede. Jadi miring ke sini. Nah, baik. Itu ya. Kemudian tengah. Nah, ini tinggal keberanian memang. Baik. Nah, setelah itu ya, jadi bukan naik ya, tapi tidak apa-apa. Nanti menyesuaikan. Kayak miring nggak apa-apa. Baik, nah. Kemudian ini apa? Pampers. Kenapa pampers kita bikin seperti ini? Beda dengan yang biasa kita pakai. Ini tujuannya agar kalau gendut itu nalirnya cukup, gitu ya. Jadi ini pasang begini. Ini ya. Ini talinya begini kan. Nah, ini juga demikian. Nah, begini. Kemudian kapas ditaruh mana? Kapas ditaruh sini sebelum jenazah di belakang. Jadi dikasih kapas gede. Karena apa? Menahan dari dubur. Barangkali ada projolan atau kadang-kadang macam-macam juga ya, besar-besar gitu ya. Bawa alat. Jadi ini kita kapas lebar. Nah, baru setelah ini siap seperti ini kita angkat. Jangan Pak. Jangan juga. Jangan Pak. Ayo, caranya angkat. Oh, coba aku dewe. Oke, yuk angkat. Maaf ya. Nah, caranya angkat barang kan Ketiga, cara angkat tangan kanan di atas. ini di bawah. Baik. Nggak terbalik tuh. Di Pak. Pelan-pelan. Jeblok nih Pak. Jangan dibanting ya. Oke, pas. Baik. Nah. Oke.
Nah, guyu Pak. Nah, kalau demikian, mohon maaf, ya. Ini tetap posisi ini ketika kakak tadi kan masih dibungkus jari kan ya. Sini juga ada jari mesinnya. Jari. Ada jari, ya kan? Kita gitu. Nah, kemudian yang lain apa? Kita sudah siapkan kapas-kapas. Biasanya dikasih bubuan cendana. Enggak juga tidak apa-apa, ya. Cendana. Enggak apa-apa, enggak juga tidak apa-apa. Begitu. Kemudian kapas-kapas itu yang paling tidak jumlahnya berapa? 9. Karena sudah di sini ditutup 1 berarti tinggal 8 itu minimal. Untuk apa? Bapak Rosomo itu apa? Hah? Hidung, mulut, mata 2, apa? Nah, terus? Berapa? 9 kan? Nah, lepas kalau di jari-jari dikasih tidak apa-apa, ya, biar ketika nempel lumpuh, ya, biasanya ditekuk di sini apa itu kan ya, lumpuh ya tak apa sih, gitu ya. Tapi kalau setidaknya Bapak Rosomo itu kita utamakan. Nah, setelah ditutup, ini tutup pedang. Nah, bagaimana cara kita? Ya setelah kita tutup semuanya. Oh enggak dong, kalian dulu deh. Ayo Mas. Ya sih gue saya Ini contoh. Ini contohnya ditutup gini ya. Lebih ngerti semuanya. Ini tutupnya bayang no. sini wae. Gunanya ini tadi gimana? Gunanya ini satu, setelah ini kapas, ini bisa bergagah dewe, tenang. Gini ya, aman ya. Nah, kalau cuma disigar berat, itu kadang-kadang marinasi ini cepat. Nah, ketika dibuka sepinya 2, ini kan pas. Nah, koyok kotekane wong ini. Ya. Tenang, ini dicul kok ya. Ini terserah ya, mau kita mau enggak. Enggak kok kayak usul. Oh ya. Baik. Nah, setelah itu kita mulai mengapa? Ngapana. Bayangno ini saya usul Mas ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebelah kanan. Dari mana? Dari sini. Baik. Yuk. Ting. Nah, ini Mahmud. Ini caranya gimana biar kenceng? Ini enggak. Ini kan ada nanti ada kapas, bentak, ada ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Ini pergi satu. Kasih tali itu ketika setelah meninggal itu. Kemudian ini dimasukkan. Ini dimasukkan. Baik, itu dipegang. Dimasukkan sampai masuk. Ini ya. Baik ya. Ini begini ya. Nah, ini. Terus dimulai lagi dari sini. Nah, baik. Ini juga dimasukkan lagi. Ben rapi. Bisa ngangkat sikit dhewe. Baik, seperti itu juga ya. Oke. Loh, Pak, mohon maaf, kadang-kadang di sini tuh ada yang dipundak kain itu tujuannya apa sebenarnya? Apa baju itu? Bukan. Ini sebenarnya kalau ada yang memakai itu untuk menahan tangan biar tidak turun. Ya kan? Dia itu supaya jadi loro itu kan? Nah itu dari sini dimasukkan ke sini dan ke sini, jadi aman, tidak turun. Tapi saat ini memang tidak pakai itu. Ini pakai yang sangat minimal, gitu kan? Kalau dia juga tidak baik, tapi kalau ada tidak apa-apa. Kemudian lagi kita lanjutkan, ya? Kita lanjutkan, ya? Nah, baik. Kembali lagi seperti ya, kenceng ya. Terus sana juga. Nah, betul? Disamakan, Pak. Ini ya. Baik. Ini dimasukkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, ini sampai begitu. Baik. Nah, oke. Kemudian, nah ini sama ya. Gambarannya ngomong ini nih. Nah, boleh, ngomong oleh. Nah, ini dimasukkan juga. Paham ya? Ini masukkan juga, biar kencang. Nah, halo. Kawan, bentar ya. Terus
setelah itu apa? Ayo terakhir. Terakhir, yuk. Ini tangannya. Hah? Ini dulu nggak apa-apa. Baik. Pak Ud, nuwun sewu. Kita matikan mic-nya supaya yang situ juga dengar sendiri. Nggih. Saya matikan. Baik. Nah, terus gini. Ini sama ya. Ini agak ditarik, ini masuk. Ya. Nah, mohon maaf bisa ditahan, Mas. Enggak apa-apa ya. Bismillah. Nah, karena ini mohon maaf, ini tadi mestinya begini. Begini. Ayo, situ masukkan. Segera masukkan. Rapi dari sini. Dari situ. Terus. Baik, talinya dicopot dulu. Ambil dulu talinya. Baik, ya. Kalau sudah, baik. Terus ujungnya ditarik, Mas. Tarik. 1, 2, set. Dia ya. Paham ya? Baik. Halo. Wah, masih bisa. Jadi sampai sini tahu paham ya? Baik. Setelah itu loh, bagaimana menali ikatannya? Karena menghadapnya nanti ke kiblat, miringnya berarti ke kanan. Loh, bagaimana caranya? Begini. Maaf. Jadi tali ini usahakan jangan lurus. Ada yang begini kan? Ada yang begini kan? Tapi juga ada yang begini. Inilah. Begini. Ada yang begini. Yang ditali sebelah mana? Sebelah kiri. Tali ini tali wasul, tali pati ya. Nah, tali wasul. Yang penting kenceng yang juga gampang diudari, gitu ya. Baik. Nah, ada yang seperti ini juga. Tujuannya apa? Tangan biar tidak lurut karena apa? Tidak pakai baju. Kalau pakai baju tadi, ini langsung dimasukkan sini. Tujuannya apa? Biar tangan tidak lurut. Ngerti ya? Paham ya? Nah, begitu juga kaki. Nah, kaki juga diikat. Itu ya Mas, kali Mas. Atas juga sama. Kaki itu anu. Ditarik sih. Lalu kita ketek kaki kok nyolong. Iya, Kali masuk, ya. Baik, semua sudah paham. Saya yakin sini tadi juga sudah paham. Ya, terus gitu aja. Kalau sebelumnya apa yang harus disiapkan? Minyak wangi. Terserah. Sing senengmu apa, Mas? Aku udah ingin pesen tripi. Nah, kemudian minyak wangi ya, yang kita sukai. Nah, kita bisa minyak wangi. Nah, setelah itu baru kita angkat sebagaimana ketika kita mau mengkafani tadi. Ya. Nah, kita angkat, kemudian apa? Disolatkan. Berarti selesai kan? Udah gitu aja. Bubur pisan ya? Hah? Bubur pisan. Baik. Nah, terus kalau sudah begini, bagaimana perempuan? Nanti bapak-bapak juga harus tahu ketika nggak ada pemandunya, terus di masyarakat yang belum tahu bagaimana perempuan, nanti yang repot juga kita bagaimana perempuan. Nah, berarti apa? Iki wis bar diucari gitu ya. Baik. Kalau minyak wangi pakai alkohol itu Alkoholnya seperti apa? Kategori alkohol. Oh, enggak masalah. Enggak apa-apa ya, pakai spray itu kan ya. Enggak masalah. Udah ya? Baik. Sekarang dari meneh. Bagaimana tentang perempuan? Baik. Karena itu masih ada lebihan, ya. Nanti buat kata cepat ya, Mas. Nah, sekarang oke, baik. Ini tadi kasus ya, karena banyak orang meninggal saya pakai baju, betul kan? Iya. Caranya cepat piye? Apa ya mungkin mayat tadi nih, ya lah. Jadi cepat bunyinya diulah alih lah, kayak goreng tempe kan? Nah, nanti apa? Gunting aja gak masalah. Kalau memang bisa
digunting. Kalau memang itu mungkin diambil manfaatnya setelah itu, ya monggo. Yang penting tidak mengkategorikan bahwa terjadi mayit itu ya, menganiaya mayit itu jangan sampai. Kadang-kadang kalau kaosan itu kan repot juga kan. Maksudnya mayit kita katanya nggak mungkin potong gunting aja, gitu ya. Kalau sik to alon-alon, lah malah wedi nanti sing ditusi ya. Sik to jadi paksa, lah malah repot nanti. Nah, jadi seperti itu, nanti dipotong. Pakai gunting enggak masalah. Yang penting apa? Santun. Jangan sampai anjur ranting ben. Nah, jangan. Kita apa-apa di manut, jangan. Tanya Itu tetap kita mengedepankan etika. Ya? kemarin ada kejadian sudah dikafani terus keluar tinjanya, lah itu diwujukan lagi apa enggak? Baik. Itu kemarin ada kejadian seperti itu. Ya. Mohon maaf. Karena itu kadang-kadang terjadi seperti itu memang sebaiknya kita ulangi. Wujukan lagi. Sebaiknya kita ulangi. Iya. Tapi najis, apa gunanya dimandikan kan begitu kan? Makanya ketika memandikan ini kan tadi kasus. Iya. Ya Pak Bud ya. Dan bukan terjadi satu orang, dua orang aja, banyak orang. Karena apa? Ketika memandikan itu tidak atau tidak diurut perutnya pelan-pelan, gitu ya. Tapi jangan jangan dipos gitu ya, enggak ya. Nanti kita urut pelan-pelan, begitu. Itu pasti keluar. Agak terus sambil dipegang, terus diangkat tadi, lambungnya diangkat, ini ya. Jadi setengah duduk. Jadi mestinya itu dimandikan kembali, tapi kadang-kadang sungkan padha wae salat manggone nang ngarep ora nek kesempatan metu. Betul kan? Ngentut aku ki jane batal tapi arep metu ora iso. Kan repot nanti juga. Kan tetep gak kanggo gitu kan ya. Sehingga salatnya mengikuti imam. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya hal-hal semacam itu biar tidak terjadi ketika memandikan itu kita upayakan ora sah kesu. Terus kalau sudah terkena tadi berarti diganti juga kain kafannya. Betul. Kalau memang kotor ya harus dicuci. Makanya gunanya kapas. Aman kan kalau ada kapas? Insya Allah aman. Jadi itu Enggak hanya diwujukan aja kan? wajib. Hah? Kayak wajib gitu. Ya, itu kan antisipasi dan sebagainya harus dimulai dari sini. Ya, harus dimulai dari sini. Ini kadang-kadang kan memang seperti itu. Karena meninggalnya orang itu kadang-kadang tidak posisi-posisi pas. Mungkin kosong perutnya, ya kan berjajan nang warung dan sebagainya banyak seperti itu. Dan untuk antisipasi karena kita memandikan tujuannya bersih, ketika kita tahu kotor dan sebelum dibersihkan apa yang kita kerjakan, nah, itu harus disucikan kembali. Demikian ya. Nah, sekarang ada lagi. Kalau enggak nanti untuk pemotongan tinggal nambahin untuk perempuan. Itu tadi misalnya hanya wudhu saja gimana? Hah? Kalau hanya diwudukan saja. Boleh. Itu kan tujuannya membersihkan kan? Iya. Ya dibersihkan lagi, Tuhan diwudukan. Itu gak masalah. Tetap dibersihkan. Tapi tetap dibersihkan. Kita kembali kepada kalau kita pertanyaan seperti ini kembali tujuan. Dan tujuan memandikan itu apa? Tujuan mencucikan, mewudukan itu apa? Kan begitu ya. Itu secara kan seperti itu. Nah, jadi kalau kembali kepada tujuan, kalau firman seperti itu juga itu dibersihkan. Nah, kemudian diwujukan kembali tidak apa-apa. Gak usah malu, gak usah sungkan. Sing kedusi sapa? Gak mungkin sing metu mayit-mayit dhewe arep protes mungkin gak mungkin kan? Kan tujuannya seperti itu. Baik, sekarang kita Tambahi untuk kapas yang di situ, yang di bongkar sama itu, yang di depan itu dikasih juga atau belakang aja? depan juga. Oh, depan juga. Makanya ambil kapas yang gede itu tujuannya itu.
Jadi plek namanya babahan dawa songo itu harus tertutup semuanya. Nah, tujuannya seperti itu tadi. Biar kalau ada sesuatu yang tidak dikehendaki ya. Nah, kalau memang tidak diketahui ketika sudah dibawa, tidak masalah. Tapi ketika masih proses dalam memandikan, ya toh, dalam posisi belum di masih berkata ya, kadang-kadang kan buka bocor juga kan, maka seperti itu. Kalau yang mulut juga dibuka. Nggak bisa. Kalau itu ya bingung nih. Jadi situ. Takut kan? Mari kita lihat ini. Baik ya. Sekarang kita kembali. Ini sama. Sekarang kapan kebiasaan tadi buat perempuan? Bagaimana caranya? Nah, ini masih agak tersisa. Ini tetap. Masih tetap. Ini cukup kan coba? Oh cukup. Cukup. Baik. Ya, baik. Ini kita ambil jubah. Cukup. Nah, ini yang belum ada taruhnya, basahannya. Tapi tahu kan ya basahannya? Baik. Berarti ini kakek jubah dulu. Caranya gimana? Yuk kita praktekkan. Baik, kita potong dulu. Karena ada basahan, ya, nanti potong ke sini. Nah, ikan cukup ya? Cukup ya? Baik. Caranya motong gimana? Ambil posisi pas. Nah ini, begini. Kita tumpuk jadi dua, kemudian kita potong. Ikan. Nah, potong sini. Ya, akhirnya kalau potong sini gimana? Ini jadi seperti ini, baju, ya kan? Terus gimana caranya? Ini dibelah, yang sini. Tujuannya nanti biar mudah ketika dimasukkan ke kepala. Yang depan saja ini. Iya, depan saja. Ya, depan saja. Nggak usah banyak-banyak. Betul kan ya? Baik. Nah, ini nanti ditaruh di atasnya situ. Namun sebelumnya apa? Mestinya harus ada jilbab. Nah, jilbabnya mana? Nih. Nanti sampai tidur lagi ya Kak saya. Nah, ini untuk perempuan. Baik, ya. Ini nanti masih tetap seperti ini ya. Jilbabnya pasang dulu. Kulino menggoli jilbab bujuni mana? Nadanya anaknya. Ah, ini. Ini biasanya ya. Ini ya. Baik. Setelah itu baru bajunya. Yuk, bajunya. Gimana bajunya? Nih. Seperti ini. Ya, kemudian ini ditarik ke atas. Biar rapi, enggak sebel-bel, ya, ini. Nah. Baik. Nah.
Setelah ini tidur lagi tidak apa-apa. Oh iya, itu tadi belum dipasang toh. Jadi ini ada basahan ya. Bayangnya segini. Ya, basahan. Jadi ini nanti tetap semula ya agak baik. Nah, oke, lagi. Nah, ini tadi kan dikatoi ya. Dikatoi. Dikatoi sama seperti tadi. Tidur loh. Tidur tenang. Nah, setelah itu apa? Kain basahannya ditutupkan. Ini kan ada tapeh lah istilahnya ya. Tapehnya sampai sini. Baik, setelah itu apa? Bajunya dipakai kan? Caranya gimana? Tadi. Nah, ini kan tadi kan begini. Nah, Tangan lewat. Tangan lewat sebenarnya singkulnya tetap di dalam. apanya? Tangan di dalam. Iya dong. Ini ya. Agar perlu kayak. Ya. Ini seperti ini nih. Ini terus bertumpuknya sama ya. Halo. Ya. Tapi sebelumnya memang dikepang. Kepangnya tadi koma. Ya. Sini sama atas. Kemudian ditarik ke belakang. Kepang apa kucir, Pak? Ya? Kepang apa kucir? Kepang. Kalau memang rambutnya panjang dikepang. Kepang itu Ini loh Mas, di Kelabang, di kelabang. Kelabang. Bukan ekor kuda ya. Ekor kuda kan dikucir. Jadi bedanya cuma seperti ini. Ya. Paham ya? Sama. Kapan tetap? Akhirnya kan ketemu ini kan 4. Jadi seperti ini. Yang pakai jilbab ada jilbabnya, tidak apa-apa. Ini, ya. Inilah perbedaannya untuk laki-laki sama perempuan. Masalah yang lain insya Allah sama. Parfumnya gak usah yang maskulin atau feminin, penting kode wangi seneng ya. Oke, baik. Setelah itu berarti sudah selesai. Berarti pas perkapalannya tidak ada ya? Kaki, kepala, tangan nggak ditali ya? Enggak. Ditali itu ketika setelah kematian dikhawatirkan apa? Kakinya bukan, mulutnya menganga karena ketika malaikat mencabut itu mengikuti perjalanan peluh. Ada jalisnya sebenarnya ya. Ada. Jadi akhirnya apa? Mata melonok ke atas, rahangnya ke bawah terbuka, melongo lah istilahnya. Makanya ada terus kaki bertaut, tegang kan? Nah di sini nah, makanya apa harus di tali jempolnya biar tidak ini. Kalau sini kaku nanti repot ya. Terus Pak dijumpai ada jenazah yang tekuk kakinya, terus bagaimana itu caranya? Ya itu berbagai macam cara. Ada yang memakai air teh. Saya tapi belum pernah coba, ya, karena nggak pernah melakukan itu. Cuman kemarin ada itu kami memakai cuka. Air hangat bisa diberi cuka. Jadi air hangat sama cuka itu lebih baik, lebih cepat. Sebelum memandikan. Iya. Tunggu kakinya kadang-kadang turunnya jingkrung, terus mati nggak konangan itu loh ya. Nah itu biasanya pakai hal yang seperti itu, tapi pelan-pelan. Jadi ketika itu pelan-pelan, air hangat coba ditarik secara pelan-pelan, jangan dipaksakan. Karena memaksakan kita bagaimana hijau. Jangan ditafsiri kalau itu kudu oleh ya, jangan. Karena kepantasan itu ketika hidup itu juga tidak bagus. Mungkin ada pertanyaan sebelum bangun sendiri? Iya ya. Nah, barangkali itulah yang kita pelajari pada malam hari ini. Tinggal kemauan kita, tinggal keberanian kita, tinggal bagaimana kita menggunakan ilmu.
Apa ya terus didiamkan, apa ya terus disampaikan. Paling tidak kalau memang ada yang kita tangani terus kita praktekkan. Itu ya. Baik. Nah, kita tunggu ibu, terus kita selesai. Ojo digigit terus, Mas. Oh, sing iki digigit. Baik. Baik, nanti dilipat sendiri. Nanti kok buat pelatihan biasanya kelas 5 apa kelas 5 ya? Untuk siswa ini. SD belum ada. SD belum? Berarti beda harus SD itu ya? Surat jenazahnya. Ini dulu nanti barangkali untuk praktek remaja-remajanya. Ini ukuran mayat loh ini. Sampai ada pocong. Akhirnya ini praktek Pak Aryo Aris Kuge dulu. Gua bukan. Oh, ya geluduk Panjang rata-rata berapa kebutuhan? 2 meter. Enggak semuanya itu totalnya. Kalau perempuan 11. 2 kali 3 berarti kan 6. Terus ditambah coba paling tidak kalau perempuan ya. Kan aku dulu. Laki-laki ya cuma itu aja. 2 kali 3 berarti 6. 6. Kali 6 Ya kan? tak termasuk. Karena foto kurang itu enggak sampai 2 meter memang gitu. Tapi kalau lebihannya ya tetap seperti itu. Kalau saya biasanya kalau laki-laki 9, kalau perempuan 11. Standar yang kami sediakan di rumah Itu 9 cukup berubah dulu. sudah itu sudah plus tawetnya, plus talinya. Jadi itu standarnya 9 sama 11. Jadi kalau di rumah itu saya siapkan sewaktu-waktu buat sopo seminggu, harus bukan sopo sih itu kami siapkan. Jadi kayak untuk di dulu kan ada kan? Nah seperti itu. Cuman kalau itu ya tak kompliti lah. Sak kapase, sak minyake, terus minyak dewi disimpul, tetap ada standar. Harga kapal standar ya? Ya? Harga kapal standar Tergantung kualitasnya. Kalau kualitas bagus ini. ya sih kan. Katun ini yang paling bagus. Berapa? Gak tahu sekarang berapa. Di sekitar ya. Ini Bu Deni ya, Bu ya? Ibu yang beli. Oh ibu. Yang beli ibu. Oh iya. Biasanya sih Kaku itu, resek itu, nilan itu. Nah, kalau yang paling enak ini gak rata ya enak, ditarik gak jauh. Disuap, langsung keluar. Ini kaku. Apa saja di? Nah itu mungkin. Nah, jadi seperti itu. Biasanya lebarnya juga beda. Engkoknya. Kalau yang resek-resek itu 90, ya. Kalau ini 120. Lebih lebar. Harganya juga beda, tapi pemakaiannya lebih enak. Ini biasanya yang dibuat batik. ini sima gitu. Iya, betul. Dibuat batik. Jadi nanti kalau memang beli pokok-pokok ben menak garap ya, kata sini pakai kartu ini. Ya. Kami di rumah ya seperti itu. Waktu-waktu ya terus mungkin ada yang mau pakai dulu gitu ya. Ya. Kalau sebelum kan ada dia unik. Emblekan. Yang biasa untuk pas mungkin lapisannya dipakai. Kalau kami bukan mengerjakan adalah perawatan jenazah. Biasa. Terus mungkin apa lagi? Ya. Sebelum. Iya, di awal. Enggak, kaku Pak. Kaku. Dimandikan dulu. Nanti kan udah agak lemes. Karena orang meninggal itu kadang-kadang
tunggu sopo-sopo mudini rane, seludusi rane kan lama kan? Kaku kan? Tambah kaku. Nah makanya tuh dimandi dulu awal itu, terus dimandikan dulu sebelum diwudu terakhir itu baru di kok. Itu akhirnya apa? Tidak kaku. Iya, biar lemas. Lambung juga biar agak lemas. Nanti itu saya tekan pelan-pelan. Tadi dibangunkan terus ditekan. Tadi ya. Kalau orang yang nggak paham kok mentolong kan begitu ya. Insya Allah seperti itu. Oke bersih. Terus apa malih? Saya kira sudah selesai. Cukup. Waktunya juga sudah cukup. Ayo sampai kemarin loh ini. Ini ibu-ibu sudah